Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat mendengarkan dakwah serta berbagai ilmu yang bermanfaat di channel Ngaji Bareng dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa marilah kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selaku junjungan kita. Pendengar yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, channel Ngaji Bareng akan membagikan ilmu dari sumber NU Online yang bertemakan tentang 3 ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim. 3 ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim adalah pemandangan yang kaprah di masyarakat. Ilmu dibedakan menjadi ilmu agama dan ilmu umum. Pemahaman ini kemudian lebih dikuatkan dengan adanya pembagian sekolah yang disebut dengan sekolah umum dan sekolah agama, atau yang lebih dikenal dengan madrasah. Sesungguhnya para ulama tidak membagi ilmu dengan pembagian yang demikian. Bila membaca berbagai literatur akan didapati bahwa yang dibedakan oleh para ulama bukanlah jenis ilmunya, namun hukum mempelajarinya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, misalnya Imam Al-Ghazali, membedakan ilmu menjadi ilmu yang fardhu ain hukumnya untuk dipelajari dan ilmu yang fardhu kifayah hukumnya untuk dipelajari. Ilmu yang fardhu kifayah hukum mempelajarinya berarti tidak setiap orang Islam wajib mempelajari ilmu tersebut. Bila ada satu di antara mereka yang telah mempelajarinya, maka itu sudah cukup menggugurkan orang Islam lain untuk mempelajarinya. Termasuk dalam kategori ilmu ini adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kedokteran, ilmu biologi, dan lain sebagainya. Bila ada satu orang Islam yang mempelajarinya, maka gugurlah kewajiban orang Islam lainnya untuk mempelajarinya. Sedangkan ilmu yang hukum mempelajarinya adalah fardhu ain, maka ilmu ini tidak harus dipelajari dan dipahami oleh setiap individu muslim. Tak ada celah bagi seorang muslim untuk tidak mempelajari ilmu pada kategori ini. Menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Mandumatu Hidayatil Azkiya ila Tariqal Aliyah, di mana kitab ini diberi penjelasan oleh Sayyid Bakri Al-Maki dalam kitab Kifayatul Adkiya wa Minhagal Aliyah, bahwa ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang muslim dengan kewajiban fardhu ain. Ketiga ilmu itu adalah ilmu yang menjadikan ibadah menjadi sah, ilmu yang mengesahkan akidah, dan ilmu yang menjadikan hati bersih. Dalam kitab itu Al-Malibari menuturkan, pelajarilah ilmu yang mengesahkan ketaatan, mengesahkan akidah, serta mensucikan hati. Ketiganya ini fardhu ain hukumnya. Ketahuilah, amalkanlah, maka terwujud keselamatan dan kehormatan. Inilah 3 ilmu yang setiap orang Islam wajib mempelajarinya. Pertama, ilmu yang menjadikan sahnya ibadah kepada Allah adalah ilmu fikih yang membahas tentang bagaimana semestinya seorang muslim beribadah kepada Allah. Sebagai contoh, setiap muslim wajib mempelajari ilmu tentang bagaimana caranya sholat yang benar dan baik. Juga ia wajib mempelajari berbagai ilmu yang berkaitan dengan keabsahan sholat, seperti caranya berwudhu, cara mensucikan berbagai macam najis, bertayamum, beristinja, dan lain sebagainya. Seorang muslim juga wajib mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah lain seperti puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam kategori ini adalah ilmu muamalat, ilmu yang mengatur bagaimana semestinya seseorang melakukan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan, dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini fardhu ain hukumnya untuk dipelajari, mengingat amalan seseorang yang tidak didasari dengan ilmu, maka amalan yang dilakukannya itu menjadi batal, tidak diterima. Sebagaimana dituturkan Ibnu Ruslan dalam kitab Zubad, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tak diterima. Kedua, ilmu yang menjadikan akidah atau kepercayaan seseorang menjadi benar sesuai dengan akidah yang dianut oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dengan mempelajari dan memahami ilmu ini, maka seseorang akan terjaga dari akidah-akidah yang rusak dan tidak benar seperti akidah Mu'tazilah, Jabariyah, dan Mujassimiyah. Sayyid Bakri Al-Maki memberikan penjelasan masalah ini di dalam kitabnya Kifayatul Adkiya wa Minhajul Asfiya. Beliau menuturkan bahwa tak ada kelonggaran bagi seorang pun untuk tidak mengetahui ketiga ilmu tersebut. Inilah ilmu syariat yang bermanfaat, tak cukup dengan mempelajari dan mengetahuinya saja. Orang yang telah mempelajarinya juga mesti mengamalkannya. Karena siapapun yang telah mengetahui ketiga ilmu ini tidak akan bisa selamat kecuali dengan mengamalkannya untuk mendapatkan keselamatan di akhirat kelak, serta tingginya derajat di dunia dan akhirat. Tak bisa lepas dari 3 hal: keyakinan atau akidah yang benar, ibadah yang benar, dan hati yang bersih. Hal ini semestinya menjadi perhatian bagi setiap orang muslim. Lebih-lebih semestinya menjadi perhatian bagi para orang tua untuk lebih mengutamakan ketiga ilmu tersebut
bagi para anaknya. Sudah semestinya ketika anak-anak masih belum akil balik, setiap orang tua lebih mementingkan ketiga ilmu tersebut dibanding ilmu-ilmu lainnya. Ini dikarenakan ketika sang anak sudah menginjak masa akil balik, yang artinya dia telah mukallaf dan menanggung setiap akibat perbuatannya, maka ia sudah harus melakukan berbagai macam tuntutan syariat yang akan memberinya pahala bila melakukannya, dan memberinya dosa bila meninggalkannya. Untuk melakukan tuntutan syariat ini, mau tidak mau, ia harus telah memiliki dan memahami ilmu-ilmu niat yang semestinya telah dipelajari sejak dari kecil. Bila sampai dengan akil balik sang anak belum tahu bagaimana semestinya berakidah dan beribadah kepada Allah, sehingga ia melakukan kesalahan, maka orang tua akan ikut menanggung akibat dari kesalahan tersebut. Karena keteledorannya yang tak memberikan ilmu agama yang cukup saat sang anak masih belum balik. Tidak salah memberikan berbagai macam ilmu ketika anak masih duduk di bangku sekolah dasar, sebelum anak akil balik. Tetapi adalah kerugian yang besar bila orang tua tak memperhatikan dan tak memberikan ilmu yang cukup bagi anak untuk kelak ketika ia telah akil balik, berhubungan dengan Tuhan dan sesama makhluk dengan baik dan benar. Demikianlah dakwah dan berbagai ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas pengeditan yang belum sempurna dalam video ini. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Ngaji Bareng, agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Serta tinggalkan komentar untuk mengoreksi atau mengkritik channel ini, agar kedepannya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.